akhbarna an sighati al-fi'lil madhi. Bentuk daripada fi'il madhi. Mengulang sebentar, Bu. Belum. Mengulang yang sebelumnya. Bentuk madhi, misalkan madhinya nasoro. Wa sighatil mudhari' yansuru. Pada fi'il sulasi. Nasoro yansuru. Kalau ini hanya membutuhkan pembiasaan, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu terlalu bingung dengan sighahnya, nggak perlu. Nggak perlu bingung dengan wazennya, patokannya ke atas. Yang penting tahu kosakatanya. Mada fil arabiyah membuka, fataha, yaftahu. Maksudnya wazan seperti yang ditanyakan dulu, ada yang tanya, Bu ya, perlu nggak menghafal wazan? Sekiranya nggak perlu. Yang penting hafal kosakatanya saja. Fataha, bentuk mudhari'nya yaftahu. Nah, ya itulah kenapa nggak yaftuhu, karena ya harus dihafal. Memukul, doroba, yadribu, bentuk pada fi'il sulasi, ya, pada fi'il 3 huruf. Madza naqul fil arabiyah minum, syariba, syari. Ada yang aneh nggak, Bapak Ibu? Aneh. Syariba. Nah, pada tujuan pelajaran pertama adalah Bapak Ibu bisa mengetahui ini bentuk madhi atau bentuk mudhari'. Otomatis dengan segala tasrifnya, dengan segala perubahannya. Juga ada fi'il dengan 4 huruf. Misal aslama, mudhari'nya yuslimu. Aslama yuslimu. Beriman, madza fil beriman? Amana. Amana yu'minu, beriman. Madza fil arabiyah, belajar. Gak usah dengan ungkapan yang lain, ta'allama. Gak usah, boleh ungkapan lain, ta'allama ya ta'allamu. Madza fil arabiyah, meminta ampun. Istighfaro. Yastaghfiru. Nah, tujuan dari bab pertama mengetahui bentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi Bapak Ibu ketika membuka Al-Quran ataupun hadis sudah tahu wajahnya, wajah madhi atau wajah mudhari'. Nah, kalau sudah ketemu fi'il berarti otomatis harus mencari fa'il, dan otomatis sudah harus tahu perubahan. Nasoro kalau Ahmad, kalau Fatimah nasorot. Anta serta, antum, anti, ana, nahnu. Gampang. Yansuru,
yansuru, sedang menolong. Sedang menolong. Kalau madinya, kalau mudhari'nya, masya Allah. Ya. Yansuru mudhari', kalau Ahmad, kalau Fatimah tansuru, kalau hum yansuruna. Nah, huwa yansuru, hum yansuruna. Kalau Ahmad yansuru kembali. Anta tansuru, antum, anti, ana, nahnu, suruh. Bentuk 3. Ternyata fi'il tidak hanya 3 huruf. Fi'il itu bisa 4, 5 sampai 6. Istaghfaro, yastaghfiru. Istaghfaro, kalau Ahmad minta ampun. Istaghfaro, madinya istaghfaro. Kalau Fatimah istaghfarat. Nah, sahih. Madi ingat. Madi hanya belakangnya saja. Kalau Ahmad istaghfaro. Kalau hum istaghfaru, tinggal nambahin wawu belakangnya. Fatimah istaghfarat. Anta istaghfarta. Istaghfarta. Anti istaghfarti. Ana istaghfartu. Nahnu istaghfarna. Berarti sudah tahu ya Bapak Ibu ya, wajah fi'il ya. Sudah bisa memilah ini madi atau mudhari'. Fa'ilnya apa? Berarti perubahannya apa? Mudhari'nya yastaghfiru. Kalau huwa, kalau hum firuna, sahih. Hum yastaghfiruna. Anta tastaghfiru. Anta sama hiya sama ya Bapak Ibu ya. Antum tastaghfiruna. Anti ana astaghfiru. Nahnu astaghfiru. 6 huruf, 5 huruf yang suka kita praktekkan. Amanah, yu'minu. Nah, amanah polanya seperti aslama, islimu, sama saja. Hanya karena ini sebenarnya kenapa ini panjang Bapak Ibu? Sebenarnya ini adalah amanah. Sebenarnya amanah. Jadi amanah, yu'minu. Amanah, kalau huwa, kalau hum amanah. Amanu. Yang suka kita praktekkan kalau ngaji, amanu. Kalau Fatimah amanat. Anta antum anti ti. Ana amantu. Nahnu amanna. Nah, ya, nunnya ditasydid karena ada 2 nun ya, ya. Nun sukun ketemu dengan nun ditasydid. Amanna. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya, wajah madi dan mudhari' pada fi'il 3, 4, 5 sampai 6 huruf. Kemudian pelajaran selanjutnya kita dikenalkan dengan sighah selanjutnya, yaitu sighah masdar. Definisinya masdar di dalam buku LBIQ adalah ism abstrak. Nah, atau fi'il yang dijadikan ism. Di bahasa kita ketika kita mengatakan mengambil barang orang lain tanpa hak disebut mencuri. Perbuatannya disebut pencurian. Membantu orang lain disebut menolong. Perbuatannya disebut tolongan. Apa ini namanya, Bu? Memukul. Nah, iya, memukul. Perbuatannya disebut pemukulan. Nah, disebut, maka itulah yang disebut masdar. Berarti kalau sudah jadi masdar, kita mengucapkan masdar adalah ism. Ism berarti bisa ditanwin atau bisa dial. Berarti bisa berubah jadi fathah, dhamma atau kasroh. Nah,
Ketika kita mengatakan nasoro yansuru, masdarnya nasrun. Nah, masdarnya bukan isim fa'ilnya, bukan yang menolong, bukan, tapi pertolongan. Kalau fataha yaftahu, fathun. Fathun. Nah, ini kan isim ya Bapak Ibu ya. Berarti bisa dipakai al juga bisa. Berarti kalau isim, kita membahas di dalam sorof ini adalah isim, berarti di dalam sebuah susunan dia bisa berubah, dia bisa pangkatnya menjadi mubtada, atau bisa menjadi khobar, atau bisa menjadi fa'il, atau bisa menjadi maf'ulun bihi. Bisa difahami Bapak yang keterangan barusan? Ini kan isim ya Bapak Ibu ya. Otomatis di dalam susunan kita, di dalam i'rab susunan kita, dia suatu saat bisa menjadi mubtada, juga bisa menjadi khobar, juga bisa menjadi fa'il, juga bisa menjadi maf'ul bihi. Kalau yang al itu namanya al. Ya, misal ini ya betul lah kira. Bisa, maksudnya bagaimana bisa dialkan? Boleh kita menyebut nasrun atau bisa menyebut an-nasru. Kan ini sudah menjadi isem. Nah, ini isem suatu saat pangkatnya di dalam sebuah susunan bisa menjadi mubtada. Ada yang bisa memberi contoh Bapak Ibu? Pada kata an-nasru menjadi mubtada, ya. Pertolong. Nah, sahih. Nah, pertolongan itu sudah dekat, pertolongannya dekat. Berarti apa? An-nasru qaribun. Masya Allah. Nah, an-nasru qaribun. Pertolongannya sudah dekat. Atau tadi nasrullahi, pertolongan Allah. Hanya saja kita kembangkan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, Bapak Ibu masih ingat ya? Dua isim yang bersambung. Yang satu kalau nggak kenapa-kenapa doma. Mudhafun ilaihnya harus kasroh. Boleh an-nasru qaribun atau nasrullahi qaribun. Lah kenapa ini nggak pakai al nih? Masih ingat Bapak Ibu kenapa nggak boleh pakai al? Mudhaf. Nah, mudhaf nggak boleh pakai. Masih ingat nggak Bu? Mudhaf nggak boleh pakai al. Iya makanya. Bapak Ibu mudhaf ilaih ingat nggak? Pintu kelas. Babul fasli. Ya, bentuk, salah satu bentuk frasa yang sering muncul, bentuk frasa selain naat ada idhofah. Nah, kalau naat kan kita berarti yang bersih, yang bagus, yang luas. Nah, kalau idhofah itu kan pintu kelas. Bukunya Ahmad. Anaknya ustazah. Nah, itu dua isim yang nyambung. Kalau nggak kenapa-napa domah awalnya mudhafnya. Kalau mudhafun ilaihnya harus kasroh. Cendela kelas. Nafidatul fasli. Mobilnya ustazah. Sayyaratul ustazati. Meja apa nih? Meja guru. Maktabul ustaz mudarrisi. Anak perempuannya ustadz. Bintul ustadzi. Nah, tentu masih ingat ya? Kan belum lama, baru 2 minggu yang lalu. 2 bulan yang lalu. Kelamaan libur memang Ibu ya? Liburnya 5 bulan liburnya. Iya. Liburnya 5 bulan. Ini aslinya ini kalau kita kembangkan dengan ini. Yang materi yang dulu, kalau dua isim yang nyambung. Kalau tidak kenapa-kenapa, mudhofnya doma. Mudhof ilaihnya harus
kasro. Nah, yang kedua kita hapus. Oh, yang dihapus baik. Nah, an-nasru. Iya, enggak. Tetap ma'rifah. Iya, tetap ma'rifah. Hanya karena dia mudhaf. Nah, ma'rifah itu hanya ada bab ma'rifah nakiro ibu, hanya bab sekedar maksud omongan saja. Tujuan omongan tertentu apa enggak. Artinya sama saja. Sudah, Ibu. Kata sempurna kemarin isinya apa? Mubtada dan khobar. Kalau enggak fi'il, fa'il. Ini fi'il mubtada, khobar. Mubtadanya yang mana? Nah, an-nasru. An-nasru. Khobarnya qarib. Sama seperti pertolongan itu dekat. Masjid itu dekat. Al-masjidu qarib. Susunannya pangkatnya sama. Buku itu baru. Al-kitabu jadidun. Masjid itu luas. Al-masjidu wasi'un. Sekolah itu luas. Al-madrasatu wasi'atun. Nah, kalau ini kan kita kembangkan susunannya dengan mudhaf wa mudhaf ilaih. Mubtada'nya mudhaf wa mudhaf ilaih. Kebanyak qarib. Kata an-nasru. Nah, ini tadi kembali ke tadi. Kalau kita sudah mengatakan nasrun, berarti dia sudah menjadi ism. Kalau kita sudah bilang ism di dalam suatu susunan, bisa jadi dia berpangkat mubtada, juga bisa jadi berpangkat khobar. Ini adalah pertolongan. Hadza nasrun. Nah, hadza nasrun. Ini adalah sebuah pertolongan. Nah, hadza nasrun. Sudah membentuk sebuah susunan Bapak Ibu? Sudah. Ini adalah buku. Hadza kitab. Ini adalah jam. Hadhihi sa'ah. Memang kalau dianalogikan ke bentuk-bentuk yang seperti ini suka itu Bu ya? Iya. Karena sudah kebiasaan hadza kitabun, hadza maktabun. Ya. Hadza nasrun. Nah, hadza nasrun. Kita bisa kembangkan lagi kalau mau. Ini adalah pertolongan Allah. Nah, hadza nasrullahi. Jadi hadza nasrullahu atau nasrullahi? Nah, pertolongan Allah. Afwan, nasrullahi. Nah, ini adalah pertolongan Allah. Bukan Allah menolong, tapi pertolongan Allah. Kita niatnya ngomong pertolongan Allah, berarti harus kita rubah mudhaf ilaih. Kan kita niatnya mengucapkan bukan Allah menolong loh ya, tapi pertolongan Allah. Kecuali kalau kita mengatakan Allah menolong, baru pada posisi lafzul jalalah Allah sebagai fa'il. Tapi pertolongan Allah, nah, maka beda maksud omongan ya, beda bentuk jumlahnya. Sama juga. Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Hadza. Khabarnya nasrun. Sama mubtada, khabar. Khabarnya mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, sama bentuknya. Ini adalah pertolongan. Hal hadhihi jumlah. Jumlah. Nah, jumlah itu kemarin yang dasarnya dulu yang kita pelajari dasar, jumlah itu adalah dasarnya kalau isinya ism berarti ismiyah, mubtada, khabar. Kalau ada unsur fi'ilnya berarti jumlah fi'liyah. Apalagi kalau menyebutkan fi'il di depan. Kembali ke tadi nasrun. Kalau kita sudah bilang nasrun berarti ism. Bisa mubtada, bisa khabar, bisa menjadi fa'il. Bisa menjadi fa'il. Madzal fil arabiyah, telah datang sebuah pertolongan. Yang datang apa atau siapa? Pertolongan. Berarti bagaimana kita mengatakan? Telah datang sebuah pertolongan.
Ja'a madza fil arabiyah datang ja'a atau hadoro ja'a. Ja'a nasrun. Ja'an nasrun atau ja'an nasru boleh. Telah datang pertolongan. Ada tisu yuk? Iya, tisu. Oh baru, Masya Allah. Masya Allah. Ja'a ya, ja'a an-nasru, telah datang pertolongan. Tadi susunan itu kalau isinya enggak mubtada khobar. Bentuk kedua ada bentuk fi'il. Ada fi'il Bapak Ibu? Ada. Mana fi'il? Ja'a. Fa'ilnya an-nasru. Yang datang apa ini? Pertolongan. Kalau ditulisnya enggak pakai a, boleh. Boleh, berarti kita ja'a nasrun dengan maksud omongan yang berbeda saja. Boleh. Itu memang bab ma'rifah nakirah itu bab ma'rifah nakirah belum terlalu didalami kecuali pada pertengahan. Ma'rifah nakirah itu hanya sebatas maksud omongan. Artinya sama. Gimana Pak Ji? Kalau ada ja'an aku pakai doma. Yang mana? Iya. Kan fa'il Pak Ji. Telah datang ustadz. Ja'al ustadzu. Telah datang ustazah. Ustazah. Ja'at. Ja'at al-ustadzatu. Nasrun pada posisi sebagai fa'il. Bisa kita kembangkan lagi. Telah datang pertolongan Allah. Ja'a nasrullahi. Sambil mengingat pelajaran yang lama ya Bapak ya. Ada fi'il, ada fa'il. Sama juga ada fi'il, ada fa'il. Yang datang siapa? Pertolongan Allah.